Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muntasir dengan NIM akhir 41 dari program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Saya telah mereview 10 paper akademik terbaru dari tahun 2022 hingga 2024 untuk melihat bagaimana landscape Business Intelligence atau BI di era digital saat ini. Secara umum, dari 10 paper ini kita bisa melihat bahwa BI sedang mengalami evolusi yang sangat pesat. Ada 3 tren utama yang menonjol. Yang pertama, integrasi dengan teknologi cerdas seperti AI, machine learning, dan big data analytics. Yang kedua, kemudian akan kerangka kerja adopsi yang lebih spesifik untuk berbagai industri. Yang ketiga, penerapan BI yang semakin mendalam di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Baik, mari kita mulai pembahasan satu persatu dari ke-10 paper tersebut. Yang pertama, paper 1, aplikasi BI di industri kesehatan. Paper pertama berjudul Exploring Business Intelligence Application in the Healthcare Industry oleh Ramalingam dan tim yang terbit di Egyptian Informatics Journal tahun 2024. Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan model kematangan BI yang spesifik untuk industri kesehatan. Kelebihannya, kerangka kerja ini bisa menjadi panduan bagi para praktisi di bidang kesehatan. Namun, paper ini juga secara implisit menunjukkan bahwa model BI yang generik memang tidak lagi memadai untuk industri yang kompleks seperti ini. Paper kedua, BI dalam Balance Scorecard. Selanjutnya, paper kedua dari tahun 2022 oleh Darius Zlotowski. Paper ini menggunakan analisis bibliometrik untuk melihat bagaimana solusi BI disajikan dalam konteks balance scorecard. Kelebihan utamanya adalah penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan, di mana banyak istilah BI modern seperti cloud computing dan machine learning ternyata jarang dibahas dalam artikel ilmiah tentang balance scorecard. Kekurangannya, topik ini ternyata bukan area penelitian yang populer, dan penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data. Paper ketiga, adopsi ERP dan BI di UKM. Paper ketiga oleh Zeng dan Khalid 2022 mengusulkan sebuah kerangka kerja konseptual untuk adopsi sistem ERP dan BI di usaha kecil dan menengah atau UKM. Kelebihannya, kerangka ini mengintegrasikan model TOA dan UTAUT dengan parameter tambahan seperti AI tools dan big data analytics untuk menjawab tantangan spesifik di UKM. Namun, karena sifatnya yang masih konseptual, belum ada hasil empiris yang dijanjikan untuk membuktikan efektivitasnya. Paper keempat, Smart Meters untuk Smart Energy. Paper keempat, Raza dan kawan-kawan pada tahun 2023 memberikan tinjauan komprehensif tentang integrasi BI dengan data dari Smart Meters dalam sistem Smart Energy. Paper ini sangat baik dalam memetakan aplikasi BI di berbagai lapisan operasi cerdas dan berhasil mengidentifikasi kesenjangan penelitian untuk sistem operasi generasi berikutnya. Kekurangannya tidak disebutkan secara eksplisit, namun ditekankan perlunya adaptasi infrastruktur untuk mendukung peran BI yang lebih besar. Paper kelima, peran BI dalam kinerja perusahaan. Paper kelima dari Pansik dan tim 2023 meneliti pengaruh BI terhadap kinerja perusahaan IT di Kroasia. Temuan utamanya adalah BI secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan. Adopsi Big Data Analytics dan blockchain juga terbukti memediasi hubungan ini. Sayangnya, penelitian ini menggunakan convenience sampling, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi dan rentan terhadap bias. Paper ke-6, Transformasi Digital di Healthcare 4.0. Paper ke-6 oleh Kitsoyos dan Kapetaneas 2022 kembali fokus pada sektor kesehatan. Mereka mengembangkan kakak kerja untuk implementasi sistem BI yang sukses di era Healthcare 4.0. Kelebihannya adalah paper ini menyediakan roadmap praktis bagi praktisi dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, seperti dukungan manajemen puncak dan kualitas data. Kekurangannya, kerangka kerja yang diusulkan ini belum diuji secara empiris. Paper ke-7, Evolusi menuju Autonomous Analytics.
Paper kerujuk oleh Shakir Set 2022 membahas evolusi platform self-service BI atau SSBI menuju autonomous analytics dengan integrasi machine learning. Kelebihan utama dari SPBI adalah memberikan otonomi lebih besar bagi pengguna bisnis. Namun tantangannya adalah pengguna bisnis seringkali masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk memanfaatkan platform ini secara maksimal. Paper ke-8, Adopsi Cloud Computing di Pendidikan Tinggi. Selanjutnya paper ke-8 dari Al-Alamahi dan tim 2022 mengembangkan kerangka kerja TOEICC untuk adopsi cloud computing yang berkelanjutan di industri pendidikan tinggi Yordania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, namun beberapa kekurangan teridentifikasi seperti kendala inovasi akibat metode pengajaran tradisional, serta kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Paper ke-9, Analisis sentimen di media sosial dengan deep learning. Paper ke-9 oleh Tarek Kanan dan tim 2022 mengusulkan aplikasi deep learning untuk mendeteksi nada kepuasan pelanggan dari data media sosial. Kelebihannya adalah studi ini sangat komprehensif, membandingkan berbagai algoritma machine learning dan deep learning. Mereka menemukan bahwa random forest dan deep neural network memberikan hasil terbaik. Kekurangannya, algoritma RNN algoritma RNN menunjukkan performa yang jauh lebih rendah dibandingkan YNN atau CNN. Paper ke-10, Model BI untuk keunggulan kompetitif UKM. Terakhir, paper ke-10 dari Ragazou dan tim 2023 menyoroti peran BI dalam meningkatkan pengambilan keputusan dan keunggulan kompetitif UKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa cloud computing telah membuat solusi BI lebih terjangkau bagi UKM. Namun tantangan utamanya adalah UKM masih menganggap sistem BI itu rumit dan mahal, serta pengetahuan mereka tentang model BI masih terbatas. Penutup atau kesimpulan. Dari review ke 10 paper tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang kuat. Pertama, masa depan BI adalah integrasi dengan teknologi cerdas. BI tidak lagi hanya melaporkan apa yang terjadi, tapi berevolusi menjadi autonomous analytics yang mampu memberikan prediksi dan rekomendasi tindakan strategis. Kedua, pentingnya kerangka kerja adopsi yang disesuaikan dengan konteks spesifik tidak bisa diabaikan. Model generik seringkali tidak cukup, baik itu untuk UKM, layanan kesehatan, maupun institusi pendidikan. Meskipun begitu, masih ada tantangan signifikan. Persepsi mengenai biaya dan kompleksitas masih menjadi hambatan utama bagi UKM. Selain itu, demokratisasi BI melalui platform self-service masih terhalang oleh kesenjangan keterampilan teknis di kalangan pengguna. Secara keseluruhan, arah pengembangan BI sangat jelas menuju sistem yang lebih cerdas, lebih terintegrasi, dan lebih mudah diakses, yang berfungsi sebagai mitra strategis otonom dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran yang jelas mengenai tren terkini di dunia bisnis intelligence. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.